Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang mana materi ini diampu oleh dosen Bapak Ahlis Monazilin, Magister Komputer. Baik, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Nurholis, Prodi Ilmu Komputer, NPM 2020 50 10 20. Baik, langsung saja saya mengambil tema tentang pengenalan sistem operasi. Setiap mesin pada dasarnya yang kita gunakan atau setiap mesin yang ada itu memiliki sistem operasi untuk digunakan mengoperasikan mesin-mesin tersebut, sehingga sudah banyak sekali alat-alat yang bisa kita pakai sehari-hari menggunakan sistem operasi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Tentu saja sistem operasi pada setiap mesin itu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Sistem operasi di sini bisa kita artikan dan bisa diambil kesimpulan sebagai penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Kan tetapi dengan perkembangan masa, perkembangan ilmu teknologi yang terjadi pada saat ini, sudah terdapat berbagai macam sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, marilah kita simak pengertian sistem operasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil tiga definisi tentang sistem operasi. Yang pertama, menurut Abbas A. Pangira, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Jadi sistem operasi itu yaitu dibuat untuk mengolah mesin itu bagaimana dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Terus yang kedua, menurut Alizaki. Menurut Alizaki, sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Jadi komputer tanpa sistem operasi itu tidak akan berjalan. Makanya di sini diperlukan sebuah sistem operasi, yang mana sistem operasi ini merupakan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer. Baik, yang ketiga yaitu menurut M. Suyanto. Menurut M. Suyanto, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Jadi sistem operasi menurut M. Suyanto yaitu adalah sistem operasi merupakan software untuk mengatur komputer, di mana di sini fungsi dari sistem operasi yaitu untuk mengolah komputer. Selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi sistem operasi komputer. Apa saja fungsi sistem operasi komputer? Yaitu yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama. Terus yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari penentuan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Terus yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan untuk mengkoordinasikan
Terus lanjut yang ketiga yaitu menghubungkan hardware sistem operasi Yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling berhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti menyimpan internal, mouse, speaker, dan CPU. Lanjut yang nomor 4 yaitu mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Terus yang terakhir yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Ini adalah merupakan fungsi dari sistem operasi komputer. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sistem operasi komputer. Jadi sistem operasi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS. Yang kedua, sistem operasi Windows, dan yang ketiga adalah sistem operasi Linux, dan yang keempat sistem operasi macOS, dan yang terakhir yaitu sistem operasi Unix. Marilah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem operasi DOS. Apa itu sistem operasi DOS? Yaitu Disk Operating System. Ini merupakan singkatan dari DOS. Adalah sebuah sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi. Sekarang istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Di sini, sistem operasi DOS memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu ukuran program kecil, memori yang digunakan ringan, cocok dengan semua perangkat baik keras maupun lunak. Terus kekurangannya, perintah dimasukkan dengan teks. Jika tidak ingat atau lupa, maka akan jadi kesulitan tersendiri. Terus yang kedua yaitu kurang mendukung aplikasi yang mengedepankan grafik. Selanjutnya, sistem operasi Windows. Apa itu sistem operasi Windows? Yaitu merupakan sistem operasi yang dilengkapi dengan antarmuka, pengguna grafis atau GUI, dengan desktop yang memungkinkan pengguna untuk melihat semua file dan video. Sistem operasi ini dirancang untuk menjalankan pada perangkat keras x86 seperti AMD dan prosesor Intel. Kelebihan dari Windows itu sangat familiar atau tidak asing lagi. Pengoperasian yang mudah, terus koneksi yang tersedia beragam. Cuman Windows ini memiliki kekurangan, yaitu harga software asli Windows termasuk mahal. Meski biaya upgrade ke Windows 10 adalah gratis, mengikuti macOS X. Terus rentan terhadap serangan virus. Jadi sistem operasi ini sudah tidak asing lagi bagi pengguna komputer, karena kebanyakan pengguna komputer menggunakan sistem operasi Windows ini. Akan tetapi kekurangannya, software ini, sistem operasi Windows ini termasuk mahal. Selanjutnya, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Linux ini kelebihannya yaitu handal dalam jaringan. Pengoperasian bisa dengan dual mode, teks OK, dan juga grafis.
tanpa lisensi alias gratis. Jadi Linux ini tidak berbayar seperti Windows, dan Linux ini adalah gratis. Banyak macam-macam dari Linux seperti Ubuntu, Linux Mint, Linux Kali Linux, pokoknya banyak yang merupakan sistem operasi dari Linux ini banyak. Terus kekurangannya harus belajar tersendiri cara menggunakannya. Orang awam pasti bingung. Kenapa pasti bingung? Karena setiap mendownload itu harus melewati terminal. Terus yang kedua, kurang diminati karena ketergantungan terhadap software yang ada pada Windows. Terus selanjutnya yaitu sistem operasi macOS. Apa itu macOS? Atau macOS atau sebelumnya disebut dengan OS X, adalah operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Kelebihan macOS X: jaringan jarang ada virus, cepat, jarang nge-lag atau hang, touchpad super enak, performa handal. Ini merupakan kelebihan dari macOS. Kekurangannya, tidak bisa diinstal selain komputer atau laptop milik Apple. Ada sih yang bisa, kemudian diberi nama Hackintosh. Harga komputer iMac dan laptop MacBook tergolong mahal. Jadi sistem operasi macOS ini hanya bisa dijalankan untuk komputer yang laptop milik Apple. Sulit jarang orang menggunakan ini. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu sistem operasi Unix. Jadi yang nomor 5 ini yaitu sistem operasi Unix. Adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multiset Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraphs atau yang disingkat dengan AT&T, General Electric atau GE, dan Institut Teknologi Massachusetts atau yang disingkat dengan MIT, dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Jadi sistem operasi Unix ini muncul di negara Amerika. Kelebihan dari Unix ini adalah open source atau free alias gratis. Tersedia program pendukung untuk multimedia atau built-in. Desain desktop bagus, akan tetapi sistem operasi Unix ini memiliki kekurangan, yaitu user pemula pasti bingung karena sangat berbeda dengan Windows yang familiar. Terus ekstensi file atau format yang didukung terbatas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya banyak salah dari presentasi ini, akan tetapi mengharapkan kritikan mendukung dari Bapak Ahli Monazilin untuk meningkatkan kemampuan kami ke depannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.